Budak Bayangan bab 146. Beberapa ratus penidur menatap tubuh yang cacat itu, ngeri. Armor bersisik Jubei menghilang dalam hujan cahaya, meninggalkannya hanya dengan pakaian compang camping yang robek dan berlumuran darah. Ekspresi terkejut dan bingung masih membeku di wajahnya. Berlumuran darah dan hancur, pria yang beberapa menit yang lalu sombong dan menantang sekarang hanyalah mayat yang menyedihkan. Dia tergeletak di lantai dalam genangan merah berkilauan, mengingatkan semua orang akan satu kebenaran sederhana. Jangan pernah berani untuk tidak mematuhi Gun Lauk, sang pangeran Sunyi. Atau Anda akan berakhir sama saja. Sunyi mungkin satu dari dua orang di aula besar yang tidak melihat mayat itu. Sebaliknya, dia melihat Harus. Harus sendiri sedang menatap dinding, sama sekali tidak tertarik pada buah mengerikan dari pekerjaannya yang gelap. Apalagi yang kuharapkan? Bodoh. Harapan. Harapan adalah racun. Itu hanya akan membuatmu terbunuh. Sunyi tahu semua faktanya, tapi baru sekarang dia akhirnya mengerti betapa putus asanya berpikir untuk menantang ular emas. Segala sesuatu di kota kegelapan dirancang untuk membuatnya dan pasukannya tak terkalahkan. Begitulah cara si bungkuk sialan berhasil mengalahkan pemburu berpengalaman dari pemukiman luar dengan begitu mudah, hanya menggunakan kekuatan mentahnya. Dia bahkan tidak harus menunjukkan kemampuan aspeknya. Mengapa perbedaan kekuatan fisik mereka begitu besar? Itu karena dengan setiap manusia di kota kegelapan memiliki inti aktif yang sama. Hanya ada dua hal yang dapat membuat seseorang lebih kuat dari yang lain, esensi jiwa dan kenangan. Dan keduanya dimonopoli oleh Gun Lauk. Hanya dia yang memiliki tenaga dan pengetahuan untuk berburu dengan bebas di kota kegelapan. Dengan cara ini, dia telah menjadi satu-satunya orang dengan sumber terpercaya dari pecahan jiwa dan kenangan yang dimilikinya. Remah-remah apapun yang dapat diperoleh para pemburu independen pasti akan berakhir di tangannya juga, karena Gun Lauk juga mengendalikan ekonomi primitif di tempat terkutuk ini. Dengan menyediakan makanan dan keamanan sebagai imbalan atas apa yang disebut upeti, dia memastikan bahwa semua sumber daya hanya akan mengalir ke satu arah. Ke tangannya. Dengan pecahan jiwa dan gudang kenangan yang luas, dia bisa membuat pasukannya lebih kuat, yang pada gilirannya akan memberinya lebih banyak pecahan jiwa dan kenangan. Yang pada gilirannya akan membuat pasukannya lebih kuat. Dan seterusnya. Itu adalah siklus yang sederhana, sempurna, dan mengerikan yang membuat kekuatannya semakin absolut dengan setiap revolusi. Pada saat Sunyi, Nevis, dan Casey tiba di kota kegelapan, jarak antara pasukan Gun Lauk dan semua orang di sini terlalu lebar untuk dijembatani. Sunyi tidak ragu bahwa sebagian besar prajurit elit Hosti memiliki inti mereka yang dipenuhi dengan esensi jiwa. Ada batasan berapa banyak pecahan jiwa yang dapat diserap oleh pembawa mantra mimpi buruk sebelum mencapai kemacetan peringkat mereka. Meskipun hanya sedikit yang pernah melakukannya. Maju ke peringkat berikutnya menghilangkan kemacetan itu dan meningkatkan tubuh mereka sesuai dengan tingkat saturasi inti. Tetapi karena tidak ada cara untuk maju, orang-orang di kota kegelapan hanya bisa mengandalkan Soul Essence dalam jumlah mentah untuk mengumpulkan kekuatan. Ini berarti bahwa di dalam tembok kuno ini, disumpah menjadi budak satu orang, hiduplah kelompok penidur terkuat yang pernah ada dalam sejarah manusia. Dan inilah pria yang direncanakan Nevis untuk dibunuh. Dengan bergidik, Sunyi teringat kata-kata Evie, tidak ada penidur yang bisa mengalahkan Gun Lauk selamanya. Itu tidak mungkin. Dia juga ingat lusinan tengkorak berayun tertiup angin di atas gerbang kastil.
Terkutuklah semuanya. Apa yang akan dia tarik padaku kali ini? Aku benar-benar harus membujuknya untuk menyerah sekali saja. Hidupku mungkin bergantung padanya. Tapi entah bagaimana, dia ragu bahwa Changing Star bahkan tahu cara menyerah. Setidaknya tidak dalam hal tujuan misteriusnya. Kutukan. Sunni begitu termakan oleh pikiran-pikiran gelap ini sehingga dia bahkan lalai mendengarkan pidato perpisahan Gun Lauk. Dia memiliki gagasan umum tentang omong kosong macam apa yang didakwahkan bajingan itu. Segera, Pangeran Terang telah meninggalkan singgasana putihnya dan menghilang ke dalam kegelapan di belakangnya. Para letnan mengikuti, dengan harus menjadi orang terakhir yang pergi. Segera setelah mereka pergi, tubuh Jubei diseret begitu saja, dan sekelompok handmaiden diam-diam menyeka genangan darah dari lantai marmer yang masih asli. Meja-meja dipindahkan kembali ke tempatnya masing-masing, dan kerumunan sleeper diundang untuk kembali ke sarapan mereka. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, Sunni benar-benar kehilangan nafsu makan. Membawa Casey pergi, dia melirik ke piring yang penuh dengan makanan dan berpikir tanpa humor, kurasa ada yang pertama kali untuk segalanya. Selama 2 hari tersisa, Sunni tidak melakukan apa-apa selain mengumpulkan informasi dengan panik. Mengetahui bahwa dia akan segera meninggalkan kastil, dia menjadi sedikit lebih berani kemana harus mengirim bayangannya. Dia menghabiskan banyak waktu memata-matai para pemburu dan Pathfinder, mempelajari taktik dan rahasia mereka. Dia mengamati bagaimana penjaga dilatih. Dia belajar pengrajin mana yang penting, dan mana yang tidak. Satu-satunya kasta yang dia coba hindari adalah para handmaiden. Dia bahkan mempelajari berbagai ukiran dan pahatan batu yang menghiasi dinding kastil. Akhirnya, minggu mereka membayar upeti berakhir. Pada fajar hari ke-8, Sunni dan Casey sekali lagi muncul di aula besar dengan jendela kaca patri yang indah dan melihat gerbang kastil. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada apapun di luar gerbang ini kecuali daerah kumuh yang kotor, Sunni merasa lega. Dia tidak sabar untuk meninggalkan tempat sialan ini. Mengapa orang bahkan ingin tinggal di sini? Begitu menyelesaikan pemikiran ini, Sunni menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tahu seperti apa kehidupan di pemukiman luar itu. Mungkin kastil itu sebenarnya adalah surga jika dibandingkan. Aku meragukannya. Seberapa buruk sebenarnya itu? Saya kira mereka tidak pernah tinggal di pinggiran. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berjalan menuju gerbang, tetapi kemudian berhenti ketika seseorang memanggil namanya. Memalingkan kepalanya, Sunni memperhatikan pemuda yang dikenalnya dengan wajah kurus dan mata gugup. Hari ini, Harper tampak sangat tertekan. Pakaiannya agak kurang rapi, dan ada beberapa bercak tinta jelek di perkamennya. Ah, Sunless dan Kasia kan? Astaga, sudah seminggu. Ah, di mana aku? Oh, ya. Apakah kalian di sini untuk membayar upeti untuk yang berikutnya? Sunni menatapnya selama beberapa menit, lalu memaksakan senyum dan pura-pura sedih. Tidak. Kami belum bisa. Kau tahu, mendapatkan pecahan. Jadi, kami akan pergi. Mungkin kita akan bertemu lagi, suatu hari nanti. Harper membuka matanya lebar-lebar dan tergagap. Apa? Kenapa aku? Oh, maaf. Aku sangat menyesal kamu tidak bisa tinggal lebih lama. Tapi jangan putus asa. Lord Gun Lauk benar-benar baik, dan hidup tidak dapat diprediksi. Aku yakin kamu akan dapat segera kembali. Sunni memberinya anggukan singkat dan berbalik. Saya harap tidak terlalu cepat, setidaknya. Dengan itu, mereka melewati gerbang dan meninggalkan Bright Castle.
Kastil yang dijanjikan yang telah mereka cari dan impikan begitu banyak waktu. Betapa mengecewakannya semua itu. Berdiri di bawah langit kelabu Forgotten Shore sekali lagi, Sunny dan Casey menghirup udara segar yang dingin dan keduanya tersenyum. Casey menarik lengan bajunya. Sunny, apa yang kita lakukan sekarang? Dia melihat daerah kumuh menyedihkan yang terletak di bawah mereka dan menjawab tanpa berpikir terlalu lama, apalagi? Kita pergi mencari Nevis. Budak Bayangan bab 147. Casey tersenyum, tapi kemudian tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, tapi, Sunny, bagaimana kita menemukannya? Dia berpikir selama beberapa detik, lalu mengangkat bahu. Aku tidak yakin. Mengikuti suara kekacauan, tempat ini tidak sebesar itu. Aku yakin kita bisa mengatasinya. Mereka menuruni tangga dan memasuki perkampungan kumuh, dengan Sunny melihat sekeliling untuk mencari sosok jangkung yang berbeda. Tidak banyak sleeper di pemukiman luar yang memiliki memori tipe armor, jadi dia yakin akan kemampuannya untuk melihat Changing Star di kerumunan. Segera, mereka dikelilingi oleh gubuk darurat dan orang-orang yang memiliki mata kosong dan suram. Beberapa dari mereka menatap mereka dengan iba, menyadari bahwa keduanya baru saja diusir dari kastil. Yang lain secara terbuka menyombongkan diri. Sunny tidak memperhatikan mereka. Sekali lagi, dia dikejutkan oleh kontras tajam antara kastil dan pemukiman luar. Tidak peduli seberapa keji bagian bawah benteng kuno itu, orang-orang benar-benar tinggal di sana, berjalan-jalan dengan sebagian besar kekhawatiran manusia biasa tertulis di wajah mereka. Di sini, di daerah kumuh, orang-orang hanya ada, dan hampir tidak ada. Di mata mereka, ada kebutuhan yang lebih mendesak dan ketakutan yang lebih besar, kebutuhan untuk menemukan makanan untuk hari itu, ketakutan akan dimakan oleh monster tak terlihat di malam hari. Mereka semua kurus, dingin, dan lesu. Satu-satunya saat harapan muncul di wajah mereka adalah ketika pandangan mereka secara tidak sengaja jatuh ke Bright Castle. Harapan akan membuatmu terbunuh, bodoh. Kamu lebih baik di sini daripada jiwa-jiwa malang di benteng itu. Secara keseluruhan, itu tidak jauh berbeda dari pinggiran, dengan tambahan teror dari makhluk mimpi buruk yang menunggu di suatu tempat dalam bayang-bayang. Tapi kemudian, ada juga monster di dunia nyata. Mereka hanya memakai kulit manusia. Sunny sekali lagi diingatkan tentang betapa mengejutkannya dia siap untuk uji coba mantra mimpi buruk, tidak termasuk kurangnya pendidikan. Anehnya, tidak ada tanda-tanda Nevis dimanapun. Mereka berjalan melewati seluruh pemukiman sebelum akhirnya melihatnya sekilas. Di ujung perkampungan kumuh, bertengger di atas tebing vertikal dari platform batu, berdiri sebuah hunian luas yang tidak seperti biasanya. Itu secara kasar disatukan dari lempengan batu yang telah diambil begitu saja dari reruntuhan. Dengan banyak dari mereka masih memiliki ukiran rumit yang ditinggalkan oleh penduduk asli kota kegelapan. Kekejaman biadab ini adalah yang paling dekat dengan jalan batu putih dari seluruh pemukiman luar. Mungkin itu sebabnya gubuk itu tampak sedikit lebih kuat daripada gubuk lainnya. Pondok itu bahkan memiliki tambahan kecil yang dibangun di atasnya, agak menyerupai lantai 2. Changing Star sedang duduk di atapnya dengan menyilangkan kaki, menatap matahari terbit dan kota terkutuk di bawah. Dalam cahaya pucat fajar, kulit gading dan rambut peraknya tampak cantik dan menakutkan. Dia telah melepas armornya dan mengenakan tunik kasar, dengan seutas tali diikatkan di pinggangnya. Merasakan pendekatan mereka, Nevis menoleh dan melirik ke arah mereka. Kemudian, dia berdiri dan melompat turun,
mendarat dengan ringan di permukaan batu platform yang luas. Sunni menyeringai. "Hei, Nev, lama tidak bertemu." Nevis membawa mereka ke dalam pondok batu, yang ternyata adalah tempat tinggal barunya. Interiornya sederhana dan sederhana, dengan potongan-potongan furnitur yang rusak tergeletak di sana-sini dan angin dingin menyapu bebas melalui aula luas di lantai pertama. Meskipun ukurannya lebih besar dan keahliannya luar biasa, pondok itu kosong ketika dia menemukannya. Tidak ada yang ingin tinggal sedekat ini dengan tepi platform di ambang jalan, di mana risiko diserang oleh Nigma Creatures adalah yang tertinggi. Tapi Changing Star tidak keberatan. Melihat sekeliling, Sunni mengejek. "Wah, tempat ini pasti butuh perbaikan." Nev mengangkat bahu, sepertinya tidak terlalu peduli dengan kondisi kehidupannya. Yah, mereka menghabiskan 2 bulan terakhir hanya tidur di atas batu dan tanah. Jadi dalam arti tertentu, bahkan kekacauan bobrok ini merupakan peningkatan yang sangat besar. Dengan beberapa perbaikan, itu bahkan bisa menjadi tempat yang layak. Tiba-tiba, Sunni merasa sedikit bersalah atas semua kenyamanan dan kehangatan yang dialaminya di kastil. Dia bahkan diberi makan makanan segar yang lezat 2 kali sehari. Berbicara tentang makanan, Casey tersenyum dan menyerahkan bungkusan kecil kepada Nev. Prihatin dengan temannya, dia tidak makan malam sebelumnya, memilih untuk menyimpannya untuk saat ini. "Ini, Nev. Aku membawakanmu sesuatu untuk dimakan." Changing Star menerima bungkusan itu dengan senyum tipis dan berlama-lama sebelum berkata, "Terima kasih." Kalian mau sarapan?" Dengan itu, dia berjalan ke meja kayu tipis yang berdiri di dekat salah satu dinding dan melepaskan sepotong kain darinya. Di bawahnya, ada setumpuk daging panggang yang berair. Itu cukup besar untuk memberi makan 10 orang di kastil selama 1 atau 2 hari. Sunni menatap daging itu dengan tatapan kosong, lalu menggerakkan matanya untuk menatap Nevis. "Dari mana kamu mendapatkan semua daging ini? Kami pikir kamu akan kelaparan di pemukiman luar ini." Dia menyentuh rambutnya karena malu. Beberapa malam yang lalu, monster besar datang dari jalan. Aku dan beberapa orang lainnya berhasil membunuhnya. Ini bagianku dari rampasan. Casey membuka matanya lebar-lebar. Tapi kupikir anak buah Gunlauk seharusnya melawan makhluk mimpi buruk. Changing Star tetap diam selama beberapa detik. Mereka melakukannya jika kastil diserang, baik dari lereng bukit atau dari langit. Jika monster datang dari jalan, mereka biasanya tidak melakukan apapun. Jadi itu sebabnya semua gubuk terdekat kosong. Siapa yang ingin hidup di jalur langsung menyerang makhluk mimpi buruk, terutama karena orang yang seharusnya melawan mereka tidak akan bergerak untuk membantu? Sunni tersenyum gelap. "Itu penjaga kastil yang mulia untukmu." "Tunggu." Dia berkedip, lalu memelototi Nevis. "Jika itu benar, lalu mengapa di bumi? Alam mimpi. Kamu memilih untuk tinggal di lubang ini, dari semua tempat?" Dia menatapnya sebentar, lalu berkata dengan nada datar, "Di sini sepi." Kemudian, senyum kecil muncul di bibir Nev. Beralih ke jendela, dia menambahkan, "Saya suka itu." Budak Bayangan bab 148. Di belakang jendela, pemandangan mencolok dari kota terkutuk itu terbentang jauh di bawah. Matahari pagi membasuh reruntuhan dalam cahaya pucat, membuatnya tampak sangat misterius. Nevis tersenyum. Selain itu, apa yang bisa menandingi pemandangan mematikan ini? Seolah-olah menjawab kata-katanya, ratapan mengerikan terdengar dari suatu tempat yang jauh, bergema di angin seperti jeritan sekarat. Sunni gemetar.
Kurasa dia bersungguh-sungguh. Sambil menghela nafas, dia melupakan pilihan habitat aneh Changing Star dan mendekati tumpukan daging. Ayo makan dulu. Mereka bertiga duduk di lantai batu dan makan daging monster, saling mengedarkan botol kaca Casey yang indah. Itu seperti masa lalu yang indah, asalkan masa itu sebenarnya tidak terlalu tua, dan pasti tidak ada yang baik tentangnya. Hampir. Ketika mereka bertiga kenyang, Nevis menatap Sunny dengan tenang. Untuk beberapa alasan, dia teringat akan gelombang tekanan tak terlihat yang diciptakan Gun Lauk kemanapun dia pergi. Apa yang telah kamu pelajari di kastil? Dia menghela nafas. Ini akan menjadi percakapan yang panjang. Sunny memulai dengan menjelaskan urutan umum hal-hal di benteng kuno. Dia memberitahu Nev tentang 6 kasta yang berbeda dan hubungan rumit yang ada di antara mereka, serta menjelaskan secara singkat bagaimana anggota dari setiap kasta menjalani hidup mereka. Terkadang, Casey menambahkan beberapa detailnya sendiri. Changing Star mengerutkan kening. Tunggu. Apakah kamu mengatakan bahwa ada 500 orang yang tinggal di kastil? Sunny memberinya anggukan. Ya, sekitar itu. Kenapa? Dia berpikir sebentar, lalu berkata, itu tidak masuk akal. Jumlah orang di sini di pemukiman luar hampir sama banyaknya, bahkan mungkin lebih. Itu akan membuat populasi manusia di kota kegelapan menjadi sekitar 1000. Kebanyakan dari mereka juga cukup muda yang berarti bahwa setiap tahun, ratusan demi ratusan dari kita dikirim ke Forgotten Shore. Dengan sebagian besar berhasil bertahan hidup dan mencapai Bright Castle. Dia berhenti. Tapi aku belum pernah melihat satupun penidur hasil panen kami di perkampungan kumuh ini. Sejauh yang aku tahu, hanya kami bertiga yang datang ke kota kegelapan setelah titik balik matahari baru-baru ini. Sunny menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan enggan, sebenarnya, ini jam 4. Kester juga ada di sini. Dia tinggal dengan nyaman di kastil. Nevis tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Kastor klan Hanli, dia ada di sini. Tidak perlu terlalu antusias, sial. Sunny berusaha untuk tidak meringis. Ya. Dia sudah sering berada di sini selama ini. Sebenarnya, Kester telah memberitahu kami bahwa hanya ada 7 sleeper yang dikirim ke Forgotten Shore oleh mantra tahun ini. Aneh, aku tahu. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, sejujurnya, saya melihat perbedaan ini juga. Tapi ada penjelasannya. Anda lihat, tampaknya ada pola berapa banyak orang yang dikirim mantra ke sini. 15 tahun yang lalu, ketika sekelompok manusia gila pertama kali mengklaim kastil, akan ada sekitar selusin pendatang baru setiap tahun. Lalu beberapa lusin, lalu 100. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlahnya beberapa ratus setiap kali. Sunny menunjuk mereka bertiga. Sampai tahun ini, ketika hanya 7 sleeper yang tiba. Karena mantra terobsesi dengan angka 7, beberapa orang percaya bahwa ini menandai akhir dari siklus panjang 14 tahun dan tahun pertama dari yang baru. Saya pikir itu masuk akal. Changing Star berpikir sebentar, lalu bertanya, bagaimana Kester mengetahui jumlah pendatang baru? Itu pertanyaan yang bagus, tentu saja. Salah satu yang Sunny tanyakan pada dirinya sendiri berkali-kali sebelum akhirnya meyakinkan dirinya untuk pergi mencari legasi yang tampan dan menanyakannya secara langsung. Ada seorang pengrajin di kastil dengan kemampuan wahyu yang aneh. Dia dapat melacak lokasi umum semua orang yang pernah ditemui seseorang. Kester membayarnya banyak pecahan jiwa untuk memeriksa apakah ada kenalannya yang berhasil sampai ke Forgotten Shore. Dia memberitahunya ada 6. Nevis terdiam beberapa saat, lalu hanya berkata, melanjutkan.
Sunni melakukannya. Dia secara singkat menyebutkan poin-poin utama dari semua yang telah dia pelajari. Termasuk semua omong kosong keji yang harus dia saksikan dan pemikirannya sendiri tentang bagaimana segala sesuatunya bekerja di bawah permukaan putih bersih dari benteng yang megah itu. Mau tidak mau, dia harus menggambarkan betapa cerdik dan tak terbantahkannya kekuasaan Bright Lord atas kota kegelapan. Casey menjadi pucat dan pendiam selama ceritanya yang muram. Wajah Changing Star menjadi semakin gelap dengan setiap kata. Ketika dia memberitahunya tentang parodi dari percobaan yang berakhir dengan kematian Jubei yang mengerikan dan membagikan pemikirannya sendiri tentang seberapa kuat Hosti itu sebenarnya. Sudut mulutnya mengarah ke bawah. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan. Dan itulah mengapa Gun Lauk tidak pernah bisa dikalahkan. Dia mengendalikan setiap segi kehidupan di sini, baik materi maupun abstrak. Makanan, tempat berlindung, harapan, ketakutan. Semuanya berada di bawah kewenangannya, dan otoritasnya mutlak. Bahkan kekuatan itu sendiri adalah miliknya untuk memberi dan menerima. Di sini, Gun Lauk mungkin juga dianggap sebagai dewa. Nevis diam untuk waktu yang lama, dan kemudian diam-diam berkata, dia bukan dewa. Dia hanya seorang penipu. Sunni terkekeh. Di neraka ini. Apakah ada bedanya? Dia menatapnya tajam dan menggertakkan giginya. Setelah beberapa menit dihabiskan dalam keheningan yang mencekam, Nev tiba-tiba berkata, tetap saja. Itu hanya menjelaskan mengapa Gunaluk tidak bisa digulingkan dalam pemberontakan. Mengapa tidak ada yang membunuhnya begitu saja dalam tidurnya? Mengapa tidak salah satu letnannya melakukan kudeta? Lagi pula, begitulah biasanya tiran berakhir. Oleh sekutu mereka yang paling terpercaya. Sunni tersenyum gelap. Ah, baiklah. Itu karena sampai sekarang, aku hanya memberitahumu tentang kekuatannya sebagai seorang penguasa. Yang mana, bagaimanapun juga, tidak kalah menakutkannya. Tapi kekuatan pribadinya, dia menggigil, lalu menambahkan dengan suara serak, ini jauh, jauh lebih buruk. Budak Bayangan bab 149. Sunni terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas. Apakah kamu ingat bagaimana Evi memberitahu kita bahwa dia mungkin juga dianggap abadi? Yah, dia tidak salah. Terlepas dari fakta bahwa Gun Lauk mungkin telah menyerap lebih banyak esensi jiwa dan memiliki lebih banyak pengalaman melawan makhluk mimpi buruk dan kebangkitan daripada orang lain. Di Forgotten Shore, dia lebih dari itu. Nevis mengerutkan kening. Apakah kemampuan aspeknya sangat kuat? Sunni menggelengkan kepalanya. Aspek kemampuannya adalah dia mampu bernapas dan bergerak dengan kecepatan luar biasa di bawah air. Tapi itu terkait dengan apa yang akan saya ceritakan kepada Anda. Dia ragu-ragu. Soalnya, Gun Lauk datang ke kota kegelapan sekitar 8 tahun yang lalu. Karena kemampuannya tidak berguna di reruntuhan, dia dengan cepat menjadi orang buangan. Dari apa yang bisa kupelajari, keadaan di kastil saat itu bahkan lebih gelap. Kekuatan menentukan segalanya, dan siapapun tanpa kekuatan bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Sunni bergidik. Dia bisa membayangkannya dengan jelas. Sejauh ini adalah waktu paling kejam dan berdarah dalam sejarah Bright Castle. Tepat setelah anggota terakhir dari kohort asli yang menaklukkan benteng kuno telah tewas dan sebelum Gun Lauk mengambil kendali, keadaan seimbang di ambang kegilaan untuk sementara waktu. Katakan apa yang Anda inginkan tentang bajingan itu, tapi setidaknya dia mencegah manusia di sini berubah menjadi hewan. Sepenuhnya. Sunni melanjutkan, tapi Gun Lauk, dia ternyata gila bahkan menurut standar itu. Karena dia sebenarnya mulai berburu di laut yang gelap.
Mengubah bintang berkedip. Apa? Dia mengangguk. Ya, saat senja, dia akan menyelam dari tembok kota ke dalam air hitam untuk mengais pecahan jiwa dari monster labirin yang dihancurkan oleh banjir, berlomba melawan kengerian yang mendekat dari kedalaman. Dan saat fajar, dia akan melakukannya menyelam ke laut mundur untuk mengais daging dari sisa-sisa makhluk yang telah dibunuh dan ditinggalkan oleh penghuni kedalaman. Nevis diam-diam menatapnya. Mereka telah bertemu dengan makhluk menjijikkan yang bersembunyi di bawah permukaan hitam laut terkutuk 2 kali. Dan setiap pertemuan yang mengerikan ini telah meninggalkan bekas luka di jiwa dan pikiran mereka. Melakukannya 2 kali sehari, setiap hari. Gunlauk memang orang gila, tapi dia juga agak jenius. Sunni menarik napas dalam-dalam, dan begitulah cara dia berubah dari orang buangan yang putus asa menjadi Bright Lord. Suatu hari, Gunlauk ditarik oleh arus dan, begitu laut menghilang, tersandung ke Leviathan yang sekarat dan terluka parah. Makhluk itu masih hidup, tetapi hanya mengetahui bahwa pemakan bangkai labirin akan segera datang untuk berpesta. Gunlauk mulai memotong daging dari tulang makhluk itu dengan pisaunya. Dia berhenti, lalu berkata dengan suara gelap yang aneh, secara kebetulan, Leviathan itu mati karena lukanya yang mengerikan pada saat yang tepat. Dan karena bilah Gunlauk adalah hal terakhir yang memotongnya, mantra itu kebetulan mengaitkan pembunuhan itu dengannya. Dan pembunuhan itu terjadi untuk memberinya sebuah kenangan. Armor emas yang luar biasa yang bahkan tidak dapat digores oleh senjata manusia. Tidak ada yang benar-benar tahu banyak tentang penghuni kedalaman. Tetapi Sunni dan Nevis pernah menyaksikan 2 perwira Karapas mengambil 2 pecahan jiwa transenden dari bangkai salah satu dari mereka. Yang berarti memori tipe armor Gunlauk setidaknya berada 3 peringkat di atas inti jiwa setiap manusia di Forgotten Shore. Hampir setiap memori tipe senjata yang mereka miliki adalah peringkat dormant atau awaken. Bahkan jika seseorang berhasil membunuh makhluk jatuh dan mendapatkan senjata ascended darinya, senjata itu kemungkinan besar masih tidak efektif melawan baju besi transenden. Dan karena armor sialan itu tidak memiliki celah, pada dasarnya, Gunlauk tidak terkalahkan. Sunni menghela napas. Dengan baju zirah itu, dia kembali ke kota kegelapan, mengumpulkan beberapa pendukung, membunuh semua orang yang menghalangi jalannya, dan menguasai kastil. Tidak ada yang bisa mengancam pemerintahannya sejak saat itu. Dan semua orang yang mencoba, ya, tengkorak mereka ada di luar sana untuk dilihat semua orang, berayun dengan rantai di atas gerbang kastil. Nevis tetap diam untuk waktu yang lama, menatap lantai. Dia tampak sedikit berkecil hati. Akhirnya, dia bertanya, sifat apa yang dimiliki armor itu? Dia mengangkat bahu. Siapa yang tahu? Ini tidak seperti orang yang memiliki kesempatan untuk belajar yang hidup untuk menceritakan kisah itu. Satu-satunya hal yang diketahui secara luas tentang baju besi emas adalah bahwa itu terbuat dari logam cair yang aneh dan itu berasal dari bidang psikis yang menghancurkan tekanan. Tapi itu pun tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya, itu hanya mempengaruhi mereka yang melihat bayangan mereka di visor. Casey tidak terpengaruh sama sekali. Gadis buta itu mengangkat alis. Baru sekarang mengetahui bahwa semua orang kecuali dia selalu merasa sangat tertindas di hadapan Gunlauk. Untuk sekali ini, cacatnya yang mengerikan memberinya keuntungan. Itu juga memungkinkan Sunni mempelajari rahasia berharga. Tapi dia tidak punya waktu untuk merasa senang karenanya. Bagian terpenting dari percakapan ini semakin dekat.
Dia harus meyakinkan Changing Star untuk meninggalkan ide melawan Gun Lauk. Kalau tidak, mereka bertiga akan mati. Sunni menatapnya dan bertanya dengan nada hati-hati netral, "Jadi apa yang Anda pikirkan?" Changing Star terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, "Aku juga belajar sesuatu saat kau pergi." Sunni sedikit mengernyit. Apakah dia mencoba menghindari percakapan ini? Merasa berat dan tidak pasti, dia bertanya, "Sungguh, apa itu?" Namun, di detik berikutnya, dia telah melupakan semua kekhawatirannya sebelumnya. Karena Nevis menatap matanya dan berkata, "Lagi pula, ada gerbang di sini." Sesuatu meledak di benak Sunni. "Apa? Ada gerbang?" Tertegun, dia menatap Nev dengan mata lebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tidak ada yang pernah menyebutkannya? Tidak, itu tidak masuk akal. Jika ada gerbang, mengapa orang hanya tinggal di kota kegelapan? Mengapa Evie dan Kester begitu bersikeras bahwa tidak ada jalan keluar? Perasaan gelisah yang akrab menetap di hatinya. Mencoba menenangkan diri, Sunni perlahan berkata, "Lalu kenapa? Kenapa tidak ada yang pergi? Di mana?" Nevis melihat ke jendela, terdiam beberapa saat, dan kemudian menjawab dengan nada datar, "Di mana menurutmu?" "Tentu saja di Crimson Spire." Budak Bayangan bab 150. Crimson Spire. Bayangan menakutkan dan selalu ada yang memburunya selama ini. Menara Siklop yang berdiri di tengah labirin, atau mungkin sumbernya, memancarkan firasat yang mengerikan. Latar belakang bagian terakhir dari penglihatan Casey. Tentu saja, gerbang sialan itu pasti ada di menara sialan itu. Sunni menghela napas. Ini tidak diinginkan, tetapi bukan berita yang tidak terduga. Lagi pula, Inspektur Rock memang memperingatkan mereka bahwa jika mereka menemukan diri mereka di wilayah alam impian tanpa benteng manusia yang mapan, mereka harus mencari gerbang di sekitar atau di dalam tengara paling menonjol di sana. Crimson Spire menjulang di seluruh Forgotten Shore seperti poros yang menghubungkan langit ke bumi. Sulit membayangkan sesuatu yang lebih menonjol. Sejak Casey pertama kali memberitahu mereka tentang hal itu, jauh di lubuk hatinya, Sunni selalu curiga bahwa mereka pada akhirnya harus memasuki menara menyeramkan itu. Setelah wahyu bahwa tidak ada gerbang di kastil manusia, kecurigaan itu semakin kuat. Tapi tunggu, ada hal lain yang dikatakan oleh Instruktur Rock kepada mereka. Bekerja sama untuk mengalahkan penjaga gerbang. Bukankah ini kata-katanya? Jadi siapa yang menjaga Crimson Spire? Melirik Nevis, dia bertanya dengan muram, "Jadi, apa yang ada di dalam Spire?" "Kurasa itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kalau tidak akan ada 1000 penidur yang memilih untuk tinggal di kota yang penuh dengan monster ganas daripada pergi ke sana." Changing Star mengangguk. Tanpa mengubah ekspresinya, dia memalingkan muka dan menjawab, "Teror jatuh." Jantung Sunni berdegup kencang. Valen teror. Nikmah kreatur satu kelas di atas tiran yang ditakuti, dengan 6 inti jiwa perkasa yang memberinya kekuatan profan. Pasti akan berhasil. Jadi, pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Tidak ada jumlah sleeper yang bisa berharap untuk mengalahkan Valen teror. Kemungkinan bertahan dari pertemuan seperti itu, apalagi muncul sebagai pemenang, adalah 0. Itu bahkan lebih kecil kemungkinannya daripada menembus baju besi Gun Lauk yang tidak bisa dihancurkan. Mustahil. Dia terkekeh. Sungguh ironi, tidak hanya terjebak di neraka ini, tetapi juga dipaksa menatap jalan menuju kebebasan setiap hari, mengetahui bahwa Anda tidak akan pernah bisa mencapainya. Itu adalah siksaan yang kejam.
Sunni bahkan akan mengatakan bahwa itu adalah sejenis neraka dalam dirinya sendiri. Pantas saja Tower of Dust begitu tidak populer. Tinggal di sana hanya akan membuat beberapa orang gila. Mereka benar-benar terjebak di sini selamanya. Nevis menghela napas. Penguasa pertama Bright Castle memimpin ekspedisi besar untuk menemukan jalan keluar dari labirin. Mereka semua binasa. Penguasa kedua anggota terakhir dari kelompok asli sebagai gantinya mencoba mencapai gerbang. Mereka semua juga mati. Setelah itu, tidak ada yang mencoba mencari jalan keluar lagi. Mereka bertiga terdiam untuk waktu yang lama, suasana hati mereka muram dan muram. Sekarang setelah mereka memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu di kantong manusia kecil di Forgotten Shore dan mengumpulkan informasi, tidak ada lagi alasan untuk menyangkalnya. Semua yang dikatakan Evie kepada mereka adalah benar. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di sini. Berapa lama pun itu. Sunni menghela napas, lalu menatap Changing Star. Jadi, apa rencananya? Nevis melihat pemandangan kota yang hancur melalui jendela. Sunni yakin dia sudah banyak memikirkan masa depan mereka. Dia hanya berharap pikirannya tidak terlalu gila. Setelah beberapa saat, dia berkata, kita akan mengadakan pesta berburu. Lumayan. Terlepas dari kenyataan bahwa menjadi pemburu mandiri akan menjadi perjalanan yang panjang dan berbahaya, setidaknya itu bisa dicapai. Mereka hanya harus pintar dan berhati-hati tentang hal itu. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya, pergi ke kota gelap buta akan sangat berbahaya. Nevis mengangkat bahu, lalu berbalik menghadapnya, kamu benar. Kita perlu merekrut pencari jalan. Seseorang yang sudah berpengalaman dan bisa mengajari mereka seluk-beluk. Yang pasti akan mempercepat dan membuat seluruh proses lebih aman. Pemikiran yang bagus. Apakah kamu memiliki seseorang dalam pikiran? Dia memberinya anggukan. Sebenarnya, aku tahu, kita akan menemuinya nanti. Tapi pertama-tama, matanya bersinar dengan intensitas. Ceritakan setiap detail dari apa yang telah kamu pelajari di kastil. Setiap nama, setiap aspek, setiap kemampuan dan kelemahan yang dapat kamu kumpulkan. Setiap keluhan yang dimiliki orang dan setiap agenda yang mereka sembunyikan. Aku perlu mengetahui semua. Sunni tersenyum. Tentu, tidak masalah. Tapi berhati-hatilah, ini akan memakan waktu cukup lama. Aku sangat sibuk mengintai, kau tahu. Untuk pertama kalinya sejak menerima aspeknya. Sunni mampu melakukan apa yang dia rencanakan sejak awal mengumpulkan informasi tanpa mempertaruhkan persembunyiannya, seperti yang seharusnya dilakukan oleh mata-mata sejati. Setelah berbulan-bulan pertempuran berdarah dan konfrontasi terbuka, anehnya itu bermanfaat. Changing Star memberinya anggukan. Tidak perlu terburu-buru. Beberapa jam kemudian, Sunni menyelesaikan laporannya yang berliku, suaranya serak karena semua pembicaraan. Sebenarnya adalah Pathfinder yang sama dengan pemburu dari pemukiman luar, Jube, yang dituduh menggunakan manusia lain sebagai umpan monster. Orang yang benar-benar jahat. Dia adalah petarung yang sangat tangguh dan bagus dalam pekerjaannya, tetapi kebiasaan pribadinya. Ya, pria itu adalah penjudi yang merosot. Dia menghabiskan semua pecahannya di sarang perjudian Aiko, lalu menolak untuk membayar dan menyakiti siapapun yang berani menolak. Dia menarik napas, lalu menambahkan dengan marah, beberapa orang bahkan mengatakan bahwa seluruh tantangan ini terjadi karena dia ingin berburu monster yang kuat dan melunasi sebagian dari hutang judinya. Bajingan itu. Lalu, Sunni berpikir sejenak, menggaruk kepalanya, dan berkata,
Kurasa itu mencakup hampir semua hal. Tentu saja, ada banyak hal yang tidak bisa kupelajari sama sekali. Nevis sedang berpikir keras, mencerna tumpukan informasi yang diberikan Sunny padanya. Wajahnya dingin dan jauh. Merasa bahwa temannya tidak akan bereaksi, Casey menepuk pundaknya, tersenyum, dan berkata, "Kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus, Sunny. Ini luar biasa." Dia berkedip dan melihat ke samping, sedikit malu. "Ya, tentu saja. Untuk itulah sebenarnya aspekku, ingat. Seluruh pembunuhan monster hanyalah penyalahgunaan bakatku yang disayangkan, sejujurnya. Ya, aku lebih suka tetap bersembunyi di tempat yang aman dan membiarkan bayanganku melakukan semua pekerjaan." Bayangan itu sedikit menoleh dan melemparkan pandangan mengancam ke arahnya. "Itu tidak geli." Sunny tersenyum, lalu menatap Nevis. "Jadi, siapa pencari jalan yang ingin kamu rekrut? Tidak mungkin ada banyak pemburu berpengalaman di pemukiman luar, kan? Dan masing-masing dari mereka pasti sudah memiliki kelompok berburu. Bagaimana kita akan membujuk seseorang untuk bergabung dengan kita?" Tanda tanya. Changing Star bertahan, lalu berkata dengan suara tegang yang aneh, "Ya. Setiap orang yang berharga punya parti sendiri kecuali satu orang. Tapi membujuknya tidak akan mudah." Dia menghela napas, lalu menambahkan, "Sebenarnya, kamu sudah mengenalnya. Ini Evie."